Labana al Yao ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau mania. Kicau. Halo Sobat Romusa, hari ini kita bakalan time travel ke abad 16. Kali ini kita bakalan ngebahas salah satu kerajaan paling berpengaruh di tanah Jawa. Benar banget, kita bakal bedah tuntas soal Mataram Islam. Nah, di studio sudah ada dua narasumber kece nih. Halo semuanya, siap bagi-bagi ilmu ya? Siap dong. Oke, kita mulai dulu dari akarnya nih. Ibnu, boleh ceritain gak sih gimana awalnya Mataram Islam ini berdiri? Jadi gini, Mataram itu awalnya Timautan Belantara, bernama Alas Mentau. Tanah itu hadiah dari Raja Pajang buat Ki-Ageng Pamanahan. Nah, anaknya yang nama Setawijaya Panembahan Senopati akhirnya mutusin buat merdeka tahun 1586. Raja yang paling terkenal itu Sultan Agung. Beliau yang bawa Mataram ke puncak kejayaan dan berani nyerang VOC di Batavia. Ih, gokil. Berawal dari Nadia, tanah hutan, tapi dalam beberapa generasi doang bisa jadi kerajaan yang bikin VOC ketak-ketir ya. Iya, dan dengar-dengar sistem politiknya Sultan Agung itu pengen nyatuin seluruh Jawa ya. Ambisius banget buat ukuran zaman dulu. Terus kalau rakyatnya gimana tuh? Fania, gimana sih kehidupan sosial dan ekonomi mereka? Nah, Mataram itu tipikal negara agraris, jadi ekonomi utamanya padi. Mereka swasembada pangan banget. Secara sosial, ada pembagian antara kaum bangsawan, priai, dan rakyat biasa, kaum cilik. Tapi uniknya, mereka punya semangat gotong royong yang kuat karena pengaruh ajaran Islam yang masuk ke sendi-sendi kehidupan. Oh alah, pantes sampai sekarang Jawa terkenal banget sama ilmu padinya. Ternyata akarnya sudah kuat sejak zaman Mataram. Benar. Jadi, gak cuma soal perang, tapi perut rakyat juga benar-benar diurusin ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya Sobat Romusa. Sampai bertemu kembali di sesi kedua podcast Romusa nanti. Dadah. Halo, Sobat Romusa, rombongan muka susah. Kembali lagi di sesi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih estetik nih. Anindya, apa aja sih peninggalan budaya atau karya yang ikonik dari Mataram? Mataram itu pintar banget melakukan kulturasi Sultan Agung, menciptakan kalender Jawa yang gabungin tahun Saka dan Hijriah. Terus juga ada tradisi sekaten dan gerbek maulud buat dakwah Islam lewat seni. Sastra juga maju banget. Contohnya ada kitab sastra Leding. Aku baru sadar, berarti kalender Jawa yang sering dipakai kakek nenek kita itu warisan Sultan Agung. Keren banget, pengaruhnya awet sampai sekarang. Iya, strategi branding lewat budayanya dapet banget. Nggak ngilangin tradisi lama, tapi dikasih nafas Islam. Tapi sayangnya kerajaan besar ini kan akhirnya runtuh. Mutia, kenapa sih bisa bubar dan apa yang tersisa buat kita sekarang? Sedihnya, keruntuhan itu karena masalah internal, yaitu perebutan tahta. Ditambah lagi, POC main adu domba lewat politik DPD et Infra. Puncaknya di perjanjian Jati tahun 1755. Mataram pernah jadi Yogyakarta dan Surakarta. Peninggalannya masih bisa kita lihat kayak Masjid Agung Kota Gede, makam Omogiris, sampai keris-keris pusaka di museum. Nyesek juga ya, pecahnya karena diadu domba pihak luar. Ini pelajaran banget sih, soalnya pentingnya persatuan. Tapi setidaknya peninggalannya masih bisa kita nikmati. Kalau main ke Kota Gede, itu bukan cuma pasar biasa, tapi saksi bisu sejarah. Wah, seru banget pembahasan kita hari ini.
Ternyata sejarah itu nggak cuma soal angka tahun yang harus dihafal. Setuju. Lebih ke soal nilai-nilai dan warisan yang membentuk kita sekarang. Oke, Sobat Sejarah. Makasih para narasumber dan atas waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. If the sun refused to shine